Seluruh bangsa dan senair, jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semua. Gus Abbas Buntet kembali berdakwah di daerah Tangerang, yang notabene daerah-daerah tersebut sangat rawan ada persekusi, penggagalan sebuah pengajian, termasuk yang kemarin 2 titik Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di Bekasi maupun di Tangerang digagalkan oleh muhibin yang notabene tidak mau ada ceramah Kiai Haji Imaduddin maupun kiai-kiai yang lain yang menyuarakan mengenai nasab Pahlawi. Ini Gus Abbas bersama Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani kembali berceramah di daerah Tangerang. Tapi saya rasa aman-aman saja karena saya melihat antusias warga jamaah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Gus Abbas Buntet terkait dengan bagaimana melawan ketidakadilan, melawan oknum-oknum yang notabene berceramah tidak memakai ilmu dan adab, yang selalu memojokkan kiai-kiai NU. Jadi untuk jelasnya mari kita simak bagaimana ceramah Gus Abbas yang menggelegar di daerah Tangerang, yang notabene banyak muhibin-muhibin yang tidak senang adanya ceramah yang menyinggung terkait dengan ketersambungan nasab Pahlawi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu mari kita simak video ceramah beliau. Semoga ini menjadi pencerahan buat kita semua. Sekali lagi mohon maaf NKRI Hakimati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah yang kita masyarakat mengajukan kesadaran dan saya ada di untuk menuntut seluruh Indonesia sama baru ini memang perkara ini sekarang saya dasar sabillah dan melawan angkatnya jangan saya itu sudah bermundur ini tapi insya Allah ini makanya yang namanya Laskar Sabilillah ini adalah gerakan Allah. Tidak ada yang mungkin bisa mengalahkan. Siapa yang mengalahkan hancur, sampai melawan hancur. Dan ini gerakan Allah. Makanya kalian jangan berani-berani melawan kebenaran. Tidak akan bisa dengan cara apapun melawan kebenaran. Ini juga bisa lagi ada proses. Sebetulnya saat itu malam ini ada 3 acara yang sama. Cuma sebentar saya karena saya itu sudah proses datang lagi prosesnya sebentar, jangan-jangan besok nggak datang. Makanya saya harus datang ini sebelum kemarin. Saya harus datang karena datang bahwa berbulan dengan saya. Saudara-saudara sekalian, saya cuma pesan aja kepada masyarakat Cikarang. Saya tanya kepada kalian cinta kepada agama? Cinta kepada agama? Saya mau tanya kepada kalian semua seperti warga negara, kalian cintanya sama negara? Cinta sama bangsa? Cinta sama tanah air? Saya mau tanya kalian cintanya sama negara dan agama? Alhamdulillah, ini sudah mendapat jawaban. Jadi kalau seumpama ada beberapa ulama dan kiai, nahdlatul ulama yang ada di pesantren sekarang membahas nasab yang berkaitan dengan Pahlawi dan Habibie, tolong kita sampai ini, tolong hati sampai berhenti. Jangan ini jangan diasumsikan bahwa ini anti-Habib, bahwa kiai ini tidak suka benci kepada Habib, apalagi asum kepada Habib, sama sekali tidak ada. Jangan sampai kalian menfitnah orang yang beriman terhadap sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang beriman. Kalian jangan menuntut ini namanya hasud, hasud kepada Habib, hasud kepada Habib, Habib saja sering-sering
kata saya Rasulullah. Bukan masalah hasil, bukan masalah gaji, tidak ada yang benci sama Habib. Habib baju silakan, asal yang benar. Habib baju silakan, yang tidak silakan, asal masyarakat dibimbing benar-benar. Sebab masyarakat Jawa Barat itu masyarakat yang tidak saya. Sebab Prabu Siliwangi itu tidak saya. Sunan Gunung Jati itu adalah saya membimbing masyarakat Jawa Barat dengan mati-matian sudah masuk Islam semua. Jangan dihancurkan sama MP. Kalau sudah dijanji, MP masyarakat yang diam saja. Saya kemudian Sunan Gunung Jati yang marah-marah. Kenapa masyarakat saya rusak? Masyarakat dulu yang namanya orang Jawa Barat, yang namanya orang Sunda Kelapa, yang namanya orang Sunda itu agak hukumnya ada sopan santunnya bagus. Ini tiba-tiba saudara-saudara sekalian ada oknum-oknum habaib yang mengajari akhlak yang sangat tidak bagus. Suruh melawan sama kiai yang menjelek-jelekkan kiai, yang mencaci maki kiai, yang menginjak-injak para ulama, para kiai. Ini maunya apa habaib itu? Sudah saya baca sejak tahun 2000, saya tidak ketemu ini maunya apa itu. Saya kaget saudara-saudara sekalian, yang membela habaib itu adalah ulama-ulama ilmu saudara. Tanpa ulama ilmu habaib tidak akan ada bisa di Indonesia. Perjuangannya lah betul ulama membela habaib, yaitu apa? Supaya habaib bisa jadi warga negara Indonesia pasca kemerdekaan. Siapa itu yang membela? Nah, betul ulama-ulamanya turun juga. Termasuk saya tahu sendiri nih, saya dikejar yang namanya Gus Dur hampir tiap malam di rumahnya abah saya. Yang dibela siapa? Habaib. Ketika ada masalah dengan pemerintah, Gus Dur maju membela habaib. Ketika terjadi masalah yang berkaitan dengan form pembela Islam ketika itu yang sekarang sudah berjalan, yang maju siapa? Ma'ruf Amin, Buya Ma'ruf Amin dari Banten maju menjadi harta depan membela habaib. Sampai ada beberapa orang NU yang kadang-kadang canggung kepada Ma'ruf Amin karena pikirannya membela FPI, tapi Ma'ruf Amin kencang membela habaib. Ini justru ulama yang membela habaib, justru bagaimana membela habaib, tetapi bagaimana balasan habaib terhadap kufur. Ada oknum yang mengatakan kufur sama karena hati. Ini orang mau apa itu? Ayo jawab soft, intinya mana? Ayo jawab. Kufur membela habaib mati-matian, tapi gurunya ente ngomong itu kufur sama karena hati. Kufur ampek Yahudi, Allah Maha Besar, bukan oleh Allah, mereka yang masuk. Subhanallah, saya tahu persis di Ma'ruf Amin itu membela habaib sampai bertengkar dengan kiai-kiai yang NU yang lainnya karena membela habaib. Tetapi balasannya mereka apa? Ada oknum habib yang pada waktu membayar Ma'ruf Amin itu nyalon presiden. Beliau itu adalah ulama besar Jawa Barat. Beliau itu adalah orang yang paling ahli di Jawa Barat. Beliau adalah ulama sepuh, tapi itu oknum habib masih muda bicara nyebut bayar Ma'ruf Amin, menyebut dengan namanya saja, nyebut dengan namanya saja sudah tidak sopan, dikaitkan dengan binatang yang najis. Ditanya jamaahnya, Ma'ruf Amin bagi apa babi? Jamaahnya jawab babi. Bagi apa babi? Babi. Bagi apa babi? Babi. Saya tanya kepada kalian, kalau ada habaib seperti ini merusak bangsa apa tidak? Merusak rakyat apa tidak? Merusak akhlak apa tidak? Silakan ente mana menghukumnya, maju ke kalian. Bangkit mana? Waktu saya itu dibela sedalam bekas apa-apaan itu. Betul betul. Yang itu melawan Allah, Ma'ruf Amin itu ulama besar. Dia mati, mungkinnya cuma Ma'ruf. Subhanallah, ada berebut asumsi secara sistematis dan terorganisir sengaja menjatuhkan eksistensi ulama NU. Ini yang saya baca. Buya Syahid Adil, seorang ulama besar, Ki Ma'ruf, yang namanya Ki Mahrus,
yang namanya Ki Mahrus Allah yarhamdah Kiai Mahrus itu pernah mengucapkan di depan anak saya yang namanya Said itu orangnya alim. Bisa jadi kalau seandainya terus-terusan lebih alim dia daripada saya. Yang namanya Buya Said ini sangat alim, tapi bagaimana fahim daripada oknum hadain. Nanti Buya Said cuma pakai namanya saja. Kadang-kadang di si Said adalah anti-Yahudi, si Said liberal, si Said tidak benar. Nanti Said cuma namanya saja sudah tidak sopan. Ini saya tak boleh begini. Menurut Anda ini hak atau batil? Jawab. Kalau itu dagelan Anda mau membela? Kalau itu dagelan Anda mau bela? Udah begini jangan dibela, saudara. Anda dagelan bangsa Islam lebih beradab daripada Yaman, Abdurrahman, lebih beradab daripada mereka. Komunitasnya lebih beradab daripada mereka. Lebih beradab. Jadi kalau sama ada oknum Habib mengatakan Indonesia kalau tanpa Habib kita akan mengenal Islam, Indonesia tanpa Habib kita mengenal anti Nabi, ini kampanye pembohong ibu Anda semua. Bukan sejarah. Habaib datang abad ke-19 yang mendatangkan siapa? Belanda. Berarti sampai itu nggak suka sama Habib, itu curiga terus. Saya lagi baca sejarah, emang yang datangin Habaib itu Belanda. Kalau saya bilang yang mendatangkan Habaib itu Ihsan, bohong apa enggak? Yang datangin Habaib itu Belanda. Kalau seumpama kita kritis, Belanda itu paling tidak suka kepada cucu Rasulullah yang disebut para syarif dan para santun, paling tidak suka. Makanya seluruh syarif dan syarif bunuh. Sebab kalau seumpama diketahui Belanda mau dibunuh, makanya syarif-syarifnya ngumpet semua. Ini yang jadi masalah. Ini namanya Baal, itu cucunya Rasulullah. Kenapa tidak dibunuh? Karena dipelihara oleh Belanda. Pertanyaan itu saja sudah janggal, kan? Betul. Profesor Dr. Sumarsono mengatakan bahwasanya Islamisasi yang ada di Jawa dan Indonesia itu adalah Meridian Movement. Meridian Movement itu adalah gerakan Arab. Karena gerakan Arab dipimpin oleh para santri dan para syarif, maka sejak itu syarif itu pada semua mau dibunuh semua, tapi mereka jadi aneh mendatangkan Baal dari Belanda. Ada apa? Tiba-tiba mereka dibunuh oleh Belanda sebagai Habib keturunan akan Nabi. Dari mana? Kalau memang mereka itu cucunya akan Nabi, kenapa tidak dibunuh sama Belanda? Malah syarif dan syarif dibunuh. Jawab semua. Betul betul. Betul betul. Nomor kamu Uyang. Kata-kata polisi. Lagu gua kagak bisa, kagak dikasih makan sama saya 20 juga. Ini batuk-batuk itu baru telah makan malam di jasa saya. Biasanya kalau dibuntet pada Allah Pak Ubuntet dan datang Cahiyah datang itu biasanya kalau Cahiyah datang itu yang dilakukan oleh panitia bukan Cahiyah suruh ngomong, tapi Cahiyah suruh ngomong dulu, suruh makan dulu biasa. Dan dia jangan tersinggung dengan amat kalau Pak Allah ngomong-ngomong sebenarnya apa habisnya aja kenapa enggak nanti ngomong yang jelas aku udah perlu berselanjutnya ada tapi ya kata orang Tegal kalau makan setelah ngaji agak bagus, agak enak juga bagi kiai. Kenapa sih kan? Sebab kata orang Tegal kalau bar ngaji malam itu bajingan, bar ngaji malam bajingan. Kalau kiai setelah ngaji dengan makan ya kiai bajingan, yang bar ngaji baru makan. Betul betul. Saudara-saudara sekalian, kalau ada oknum Habib mengatakan kami Habib Indonesia kepada kenal Islam, itu bohong asli. Sekarang itu Habaib itu Anda. Masya Allah, abad ke-19 zaman Basim As'ari Balahab
ketika angin datang dari Yaman, ketika mereka baru datang menginjak tanah Jawa, ketika mereka menginjak tanah Sunda Kelapa, ketika mereka menginjak tanah Aceh, ketika mereka menginjak tanah Kalimantan, ketika mereka semua baru menginjak tanah Nusantara, kalian harus tahu ratusan tahun Nusantara sudah kenal Islam, ratusan tahun Nusantara sudah kenal dengan Rasulullah SAW. Nusantara sudah punya Majapahit Islam, di Jawanya sudah ada pajak Islam, punya Kesultanan Demak Islam, punya Kesultanan Mataram Islam, di Jepang ada Kesultanan Jepang Islam, di Banten ada Kesultanan Banten Islam, di Aceh ada Kesultanan Sabun Pasai Islam, di Ternate ada Kesultanan Brahmana Islam, di ada Kesultanan Islam, di Bali dan Kalimantan semua ada Kesultanan Islam, semuanya sudah Islam ratusan tahun yang lalu. Jadi kalau sudah ada oknum bicara seperti itu berarti karena pembohong minggu anda sekalian, dan saya harus katakan seperti itu karena itu sudah tidak bagus darah. Kalau enggak anak cucu kita bakal bahaya. Betul itu udah kayak gitu kita ada sebentar mau apa itu. Kalau masalah nasab gimana Gus? Nasab urusan bahani, bukan urusan saya. Urusan bahani dengan apa? Dengan kita. Urusan keiman bukan urusan keiman. Keiman cuma baca doang. Cuma baca dan kembali berani sama ente. Jadi kalau ente mau nyalakan jangan nyalain keiman, nyalain itu kita dilarang. Masalah nasab bahani gimana Gus? Kalau bisa seperti itu, ya itu masalah genetika. Siapa pakar genetik? Itu ada di Indonesia pakar genetik. Dengan teknologinya saya hanya menceritakan kesimpulan dari pakar genetik yang tidak bisa diterangkan secara ilmiah bahwa genetika mereka bukan Arab, genetika mereka jauh dari cucu Rasulullah, tapi genetika mereka adalah ras Yahudi Askenazi Hasan. Berarti sampai tidak sama Hatun dia selalu bicara seperti itu. Sekarang saya tanya, kalau ada orang ras Yahudi apa jelek? Memang kalau sudah ras Yahudi jelek, yang jelek-jelekin Yahudi siapa? Ya ente. Yang jelek-jelekin Quraisy siapa? Ente juga. Kafir Quraisy, musyrikin Quraisy, di Cikarang Quraisy kagak ada baiknya. Tapi saya tidak mengakui saya sukunya suku Quraisy, walaupun kata ente tidak bagus, tapi jangan mengingkari suku karena itu gem. Apa nggak bagus itu Yahudi? Kalau ente dikatakan ente itu Yahudi Azali, itu ente Yahudi Askenazi Jalak ya, itu bukan berarti mencaci, bukan berarti menghina. Lagi bicara hakikatul amri, perkara dia seperti itu. Ente orang Sunda, ente orang Jawa, ente orang Tegal, ente orang Ambon, bukan menghina. Apa salahnya dengan Ambon? Apa salahnya dengan Irian Jaya Papua? Apa salahnya dengan Jawa dan Sunda? Ras itu dia punya salah. Saya tidak tahu supaya ente terbuka pikiran ini. Orang sekarang jangan curiga bersama kiai. Kadang-kadang yang curiga ini kadang-kadang ngaji kagak bisa, Quran kagak bisa, ngerti kagak ngerti. Nyalain aja kiai. Mau ngapa itu? Jangan di framing benci. Ini lagi bicara karakter. Urusan masalah karakter urusannya Habib. Urusan tidak Allah. Cuma yang bahaya sama kita bercerita itu bahaya. Saudara-saudara, itu pakar genetik apa? Salahnya dengan ras apa? Ulama-ulama besar banyak ras Yahudi banyak. Imam Ibnu Jurayj seorang ulama besar, pakar dalam ilmu tauhid dan ilmu bahasa dan ilmu hadis, ilmu riwayat, itu ras Yahudi. Semua ulama ahli sunnah wal jamaah merujuk kepada Imam Ibnu Jurayj. Kabul Akhbar, Wahab bin Munabbih, termasuk ulama besar yang dipujuk seluruh ulama tafsir dan ulama hadis, seluruh ulama-ulama Islam. Ras Yahudi namanya Abdullah bin Salam, termasuk Imam Jalaluddin, Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, gurunya Imam Suyuti, selalu menukil daunnya Imam Abdullah bin Salam. Dia orang alim, dipuji oleh semua orang, ilmunya sangat tinggi, tapi mereka ras Yahudi. Saya tanya, apa salahnya dengan ras? Tapi ente jangan suka mengingkari ras. Kalau itu rasnya Tegal dan derajat, tenggelam di Jakarta nggak mau juga bilang Tegal itu. Gampang sekali kalau gitu.
betul. Dia mau orang Jakarta bos, dia karena lama 20 tahun tuh sebelahnya juga di Jakarta. Ya ente lagi di Jakarta, tapi bapak ibu kan dari Tegal, dari Banjaran, dari Talang, bagus kalau saya di sekolah kan. Sekarang saya tanya, orang tidak pernah gimana bisa disebut bantu sama-sama? Bantu sama-sama, bantu sama-sama. Pakar genetika itu semua pakar. Jangan lantas ente selalu mengaku diri itu semua. Sementara ente menyalahi keilmuan, ilmu dan injak-injak keilmuan genetika saja teknologi dan ilmu itu ente anggap salah semua yang benar cuma ente doang. Maksudnya kayak gini,